Hmm. Oke, yuk Bapak ulang lagi ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan topik pemenuhan pangan dan gizi untuk meningkatkan imunitas, Bapak bagi pada 4 bagian besar yang diakhiri dengan kesimpulan. Next, pertama tentang gizi dan diet dan imunitas. Kemudian kedua tentang pemenuhan gizi dan pangan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiga ada faktor lain sebenarnya di luar pangan dan gizi supaya kita lebih melihatnya secara holistik. Ada soal gaya hidup yang Bapak sebut dengan PAS, ya, pengendalian polusi, kemudian aktivitas fisik yang teratur, kemudian stres yang harus diminimalkan, sama tidur yang cukup. Next. Nah, ketika kita bicara tentang imunitas, bahwa siklus hidup manusia ini kondisi imunitasnya beragam, mulai dari kecil kita lahir, imunitasnya masih lemah, kemudian menganjak remaja makin meningkat, optimum dari remaja sampai usia 30 tahun, kemudian pada menjelang usia 40 tahun, terus menurun, terus sampai bertambah usia. Sampai kalau diberi hidup sampai 80 tahun juga imunitas itu sudah semakin rendah. Berbarengan dengan menurunnya imunitas, maka resiko akan penyakit akan semakin meningkat. Tugas kita sebagai manusia bagaimana mengendalikan supaya pada setiap tahap kehidupan tadi optimum imunitas kita. Salah satu komponen utamanya adalah pada aspek pangan dan gizi, plus tadi ada gaya hidup yang harus dikelola. Next. Nah, di dalam tubuh kita telah disediakan sudah ada 3 lapis pertahanan tubuh, sistem imun yang luar biasa. Kalau jebol lapisan pertama, dia masuk ke lapisan kedua, jebol lapisan kedua, masuk lapisan ketiga. Jebol juga lapisan ketiga, itulah orang sakit parah sampai menunggu ajalnya. Tapi upaya kita tentunya gimana? Supaya patogen yang masuk nggak jebol di lapis pertama. Karena itu kita punya kulit. Kulit ini kadang-kadang juga kita tutupi dengan pakaian. Kita juga punya berbagai bulu-bulu halus yang juga di telinga maupun di hidung yang bisa turut mengganggu. Ada berbagai bahan kimia, ada enzim, ya, ada cairan ludah, ada HCl, ada asam laktat, bahkan juga ada mikroba yang disiapkan ya di dalam usus kita untuk menyaingi mikroba jahat. Jadi pertahanan tubuh kita ini tidak hanya bersifat biologis, fisik, tapi juga kimia ya dan mikroba. Kemudian pada lapis kedua ada berbagai sel imunitas ya, termasuk juga ada senyawa imunitas yang sifatnya dia non spesifik. Harusnya dia apa saja kalau dia kuat dia mampu selesaikan, mampu dia bunuh, mampu dia lawan. Tapi kalau nggak bisa dia selesaikan patogen yang masuk ini, maka dia serahkan kepada sistem imun yang ketiga, yang spesifik, yang perlu diracik benar. Ini lawannya si X, ini berarti senjatanya Y. Gimana membuat senjata Y? Antibody ini sebenarnya adalah senjata yang dibuat untuk menghancurkan dari patogen-patogen yang spesifik masuk. Next. Nah, cara kerja ya secara umum ada banyak cara kerja, tapi yang paling populer ya kerja antibody. Itu berarti kalau dia udah sampai pada lapis ketiga ya. Masih kedengaran nggak ya? Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Dengan menghasilkan antibody kerja dari sel T dan sel B untuk bisa membangun antibody. Dan ini perlu proses waktu. Dan seperti halnya membuat senjata, perlu ada bahan kimia, perlu ada senjatanya, mineralnya yang dibuat. Maka untuk membuat antibody juga perlu ada berbagai zat gizi. Yang cikal bakal utamanya adalah bahan baku utamanya adalah asam-asam amino. Dan diperlukan berbagai vitamin mineral kaitannya dengan enzim, hormon yang terkait, reseptor, ya. Kemudian proses yang kedua, cara menaklukkan patogen tadi dengan fagositosis, ya. Fago itu artinya makan ya. Jadi dia kenal patogen tadi, kemudian dia dekati, kemudian dia lengketin dengan seperti selaput, ya. Di cover patogen tadi, kemudian dipecah-pecah, dihancurkan dengan lisosom ya. Ada lisosom enzim menghancurkan dan menghasilkan zat gizi. Itu
zat gizinya digunakan oleh tubuh. Jadi nggak jadi bangkai seperti halnya kita membunuh binatang jadi bangkai, tapi itu dihancurkan jadi dimanfaatkan oleh tubuh. Next. Next. Halo. Ya. Zat gizi itu ada zat gizi makro, ada mikro ya. Zat gizi makro utama dalam membentuk sel-sel imunitas tadi, ada asam amino, kemudian nanti ada asam lemak esensial, kemudian juga ada air, kemudian juga untuk kita bermain dengan probiotik, kita juga perlu ada prebiotik ya, dietary fiber untuk menyuburkan probiotik tadi. Next. Nah, ketika kita bicara salah satu dari protein asam amino ya di ASI ketika bayi itu banyak sekali ada alpha-lactobalbumin yang berperan dia sebagai antibakteri patogen. Di susu sapi juga ada tapi jumlahnya sedikit ya. Dan dia meningkatkan kerja sel-sel limfosit B dan sel T dalam menghasilkan dan meningkatkan kinerja dari antibodi. Samping itu juga ada protein whey ya, banyak di susu, itu menghasilkan bakteri toksin dan menghambat pelengketan patogen bakteri dan virus. Jadi cara kerja patogen itu kalau ingin mengganggu kan dia melengkapkan diri, melengkapkan. Nah ini dengan adanya protein whey itu membuatkan menghambat pelengketan tadi. Dan salah satu bakteri yang paling populer ya sering juga di produk-produk dairy product itu kelompok Bifidobacterium dan kelompok Lactobacillus. Dan kita lihat berbagai yogurt, berbagai produk fermentasi susu, bahkan juga ditambahkan susu kelompok-kelompok probiotik Bifidobacterium sp dengan strain tertentu dan juga Lactobacillus. Putus lagi ya? Oke, next. Asam lemak esensial termasuk omega 3 itu juga penting karena dia berperan sebagai antiinflamasi. Di samping juga untuk mencegah penyakit jantung, untuk mencegah memperlambat gangguan saraf, tapi dalam konteks imunitas ini antiinflamasi dia. Next. Juga untuk menciptakan keseimbangan mikroba baik. Jadi keseimbangan mikroba baik namanya eubiosis. Kalau ketidakseimbangan terjadi namanya disbiosis. Jadi bagaimana disbiosis ini kalau terjadi digiring menjadi eubiosis di mana bakteri baiknya lebih banyak dibanding bakteri kurangnya, bakteri jeleknya. Next. Ya, bukti lain juga asam lemak arihidonat ya, yang juga banyak di telur. Kemudian juga EPA-DHA banyak di berbagai produk ikan dan asam lemak esensialnya bisa berasal dari juga kacang-kacangan. Dan kan tadi tahu ya cara kerja salah satu dari imun sel yang non spesifik yang non spesifik tadi kan dengan cara fagosit ya. Jadi bagaimana fagosit tadi bekerja turut dipengaruhi oleh asam lemak esensial arachidonat ini. Dan juga penelitian yang terkendali dengan asam lemak tertentu, terutama dalam minyak ikan, EPA-DHA tadi itu terbukti bahwa dia bisa meningkatkan imunitas. Next. Air juga kita tahu bahwa berbagai sel maupun senyawa imunitas tadi itu untuk melakukan perlawanan dan berbiak tadi dia bagaikan kasarnya seperti berenang gitu ya. Dia memerlukan cairan untuk bergerak ya dari satu tempat ke tempat lain. Dan juga kalau masuk aliran darah berarti mengikuti aliran darah. Dan darah itu sendiri ya air di mana butir darah putih itu udah bagian dari sistem imunitas. Jadi kalau kurang minum juga bisa mempengaruhi ya kekuatan sistem imunitas kita. Next. Air sebagai zat gizi makro ya. Nah, ini kaitannya tadi dengan probiotik ya atau mikroba baik. Kita bisa menggeser ke kanan kalau kita makan minum yang baik ya, dietnya baik. Yang no alkohol ya, kemudian
tinggi cukup prebiotiknya, dietary fibernya, rendah gulanya, rendah trans fatnya, cukup asam lemak esensialnya, rendah gulanya, kemudian juga tidak minum minuman bersoda, ya, karena itu akan mengganggu keseimbangan mikrobiota baik. Ya, kalau diperlukan habis minum antibiotik kalau lagi panas dalam, kadang-kadang batuk, itu kan oleh pergi berobat, kalau diberikan antibiotik ya harus segera kita kembalikan dengan makan minum yang ada fermentasi yang bukan digoreng tentunya, kemudian suplemen probiotik biar cepat pulih kembali sistem mikroba kita. Menjaga keseimbangan pH itu juga bisa dengan makanan, ya. Kemudian bagaimana kita nggak terpapar langsung kepada patogen, termasuk pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan sebagainya. Kemudian PAST. P itu mengendalikan polusi, polusinya dikendalikan, diminimalkan, aktivitas fisik yang cukup. A, S itu stresnya terkendali, T itu tidurnya yang cukup. Bisa juga genetik, tapi biasanya dalam berbagai kajian faktor genetik ini kan kecil, 10-15%. Yang 85% ini faktor-faktor yang bisa kita kelola dalam jangka pendek. Genetik dalam jangka panjang bisa juga dikelola. Next. Ya, ini yang beberapa vitamin dan mineral yang terbukti juga meningkatkan fungsi imunitas, ya. Ada yang dia untuk meningkatkan fungsi limfosit, fungsi fagosit, fungsi antibodi, ya, fungsi sel T. Ya, ini semua kalau kita makan sayur dan buah dan juga telur, hati, udah selesai masalahnya. Kalau dalam jumlah yang cukup dan aman gitu ya. Next. Beberapa mineral juga diperlukan, ya, terutama zinc dari berbagai seafood, kerang, juga selenium, samping di pangan hewani ada juga di jamur, ya, ada juga tembaga di pangan hewani, jamur, kacang-kacangan, magnesium, mangan, zat besi di sayuran hijau, kacang-kacangan hewani itu banyak sekali, yodium di seaweed dan seafood. Next. Ya, dari meta-analisis yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi imunitas itu ada banyak sekali, tapi yang paling utama itu adalah diet. Dan kalau kita lihat faktor-faktor di bawah, selain lifestyle sama probiotik itu udah ada di diet. Jadi karena itu diet kalau dia buah segarnya cukup, terpenuhi vitaminnya, ada komponen antioksidan, bisa dari herbal, bisa dari teh, bisa dari jahe, bisa dari kunyit, itu bisa. Kemudian vitamin C pasti dari buah, di pangan hewani kan vitamin C itu rendah sekali. Yang pada intinya next adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan diet tadi dengan minimalkan, membatasi refined karbohidrat seperti gula, membatasi supaya alkohol, membatasi minum bersoda. Nah, ini kritik terhadap Western diet yang berdasarkan penelitian nama Ramsing, bahwa Western diet itu men-trigger innate immunity, ya. Jadi itu nggak baik kan ya jadinya. Kemudian juga mempengaruhi toll-like reseptor yang akhirnya akan menurunkan kemampuan imunitas. Next, karena itu dia menyarankan ada diet Mediterranean sama diet Indo-Indian. Artinya diet yang ada di Asia ini terutama seperti yang mirip zaman dulunya Indonesia dan India katanya dia. Kalau India hewaninya kan susu, karena dia kan banyak orang-orang yang lacto vegetarian. Tapi kalau di Indonesia kan banyaknya dengan ikan zaman dulu gitu ya. Jadi itu menurut dia termasuk kalau di Middle East sana Mediterranean diet. Next. Dan ini yang tadi anjuran gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, yang dirumuskan tahun 2014, dan ternyata kalau kita lihat itu tidak lekang karena zaman ya. Ternyata sains behind itu banyak sekali sekarang yang membuktikan pentingnya gizi seimbang seperti itu, di mana sayur buahnya harus memadai separuh dari piring makan. Ya, jadi pemenuhan terhadap kebutuhan zat-zat gizi tadi ya tentunya dari makanan dan minuman, ya, jenis
tergantung pada jenisnya, tentunya harus beragam makanan dan minumannya, jumlahnya yang cukup, nanti ada di bawah jumlahnya, cara mengolahnya yang baik, bukan pakai minyak jelantah, ya, digoreng berkali-kali, ya, artinya termungkin banyak free radikal, jurus mengolahnya juga yang aman gitu, menyiapkannya juga yang menerbitkan selera makan, bukan yang menyebabkan orang jadi malas makannya meskipun bahannya sudah bagus. Jadwal waktu makan itu juga penting ya. Kalau nggak puasa tentunya 3 kali sehari. Ya, jadi bukan hanya makannya pagi hari udah selesai atau makan hanya siang hari atau ketika diundang makan gratis sudah tuh nggak makan lagi. Jurus mengkonsumsi ya, jadi cara mengkonsumsi maksudnya jangan tergesa-gesa. Jadi cara mengkonsumsinya juga yang baik itu ya berdoa itu sebenarnya adalah cara makan mengendalikan nafsu makan. Karena berdoa berarti dia menahan diri dulu tuh, nggak langsung chop gitu ya. Jadi jurus mengkonsumsi alat spiritual yang berbasis spiritual itu bagus sekali. Membawa ketenangan dan dia menyadarkan diri bahwa makan ini yang di hadapan dia sekarang itu rahmat dari sesuatu kekuatan luar biasa. Kalau di Muslim namanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Sehingga dia nggak makan, nggak berlebihan, nggak jadi gendut, nggak juga jadi krempeng. Next. Ya, ini di Gizi Seimbang Indonesia anjurannya. Misalnya kalau usia Anda 16 sampai 18 tahun. Jadi makan makanan pokok itu 8 porsi. Satu porsi itu 100 gram sehari ya. Berarti 800 gram sehari, berarti itu hampir 3 piring ya. Tergantung kalau dia pemain basket bisa jadi 4 piring jadi. Tapi kalau dia tadi kerjaan santai aja ya 2,5 piring. Lauknya 3 potong, satu potongnya sekitar 30 sampai 50 gram. Lauk pauk ya, lauk itu berbasis hewani, pauk itu berbasis nabati. Jadi tahu tempenya juga sekitar 3 potong sehari. Sayur 3 mangkok. Berarti setiap kali makan pagi 1 mangkok, siang 1 mangkok. Jangan hanya kalau makan diundang orang gratis baru makan sayur. Kalau enggak makan sayur. Salah besar kan ya. Ya, tapi ya kantong mahasiswa kadang-kadang digunakannya buat beli kerudung, buat mempercantik diri atau beli HP. Kalau mahasiswa di sana, kalau yang PPI kan enggak. Semua barangkali karena udah tahu pangan yang bagus, jadi untuk pangannya. Ya, kemudian susu buat anak-anak dan remaja, ibu hamil, ibu menyusui itu sangat dianjurkan sekali juga lansia. Tapi tidak salah kalau dewasa muda juga mau minum susu silakan. Kemudian minyak ya 7 porsi jadi atau 6 porsi 16 satu porsi minyak itu sekitar 5 gram berarti 6 kali 5 30 gram sekitar 3 sendok gitu ya. Kemudian gula sekitar 2 porsi 2 porsi, 1 porsi gula itu 20 gram jadi 40 gram gitu. Next itu untuk laki-laki, next ini untuk perempuan ya. Tinggal di anu aja nanti. Yang jelas tentunya kebutuhan perempuan karena ukuran tubuh perempuan lebih kecil, aktivitasnya juga nggak seperti pria. Tapi kalau memang ada perempuan yang tubuhnya besar, tinggi, jangkung, kemudian berotot, kemudian dia rajin juga olahraga basket, ya bisa jadi harus lebih banyak dari ini sama dengan kebutuhan pria tadi. Next. Ya ini contohnya. Ya, jadi sarapan yang mau gizi seimbang. Jadi ada makanan pokoknya, ada lauk pauknya, ada telur sana, ada sayurnya, ada buahnya, ada minumannya. Begitu juga makan siang ya. Diganti variasi lauk sayur silakan. Jadi jangan hanya makan nasi sama lauk aja. Atau yang paling sering terjadi itu adalah tidak makan buah ya sama tidak makan sayur. Kalau orang di pedesaan sana tidak makan lauk karena pakai kerupuk kecap. Jadi nggak terpenuhi kebutuhan gizinya. Apalagi tadi zat imunitas. Jadi kan asam amino salah satu bahan baku dasarnya nggak terpenuhi jadinya. Next. Ya, kemudian minum ya. Minum pada dasarnya ya yang aman saja silakan. Mau air sumur ditimba, kemudian dikukus, tidak perlu dimasak, kemudian digunakan karena
Kadang-kadang bosan dengan air putih, ya dikasih warna aja dengan potongan buah. Ya, atau dikasih dengan teh, kalau teh hijau antioksidannya, KTC-nya lebih bagus lagi. Atau nggak suka warna hijau, warna coklat, warna hitam, kasih kopi gitu kan ya. Tapi tentunya kondisinya hangat biar gampang larut. Jadi tapi jangan pakai gula gitu kan. Tapi minum kopi yang bermanfaat dan minum teh yang bermanfaat itu tanpa gula. Tapi kalau memang tujuannya tadi karena lagi kepepet nggak bisa dapat makanan karbohidrat, sementara dari pemanis dulu biar nggak lemes pagi hari, ya apa boleh buat, tapi jangan jadi budaya gitu. Kalau ingin lebih bergizi lagi ada susu kedelai, lebih bergizi lagi ya ada susu dari binatang ternak, bisa sapi, kambing, macam-macam. Next. Ya, kemudian studi-studi mulai mengungkap sekarang bahwa adanya risiko mengkonsumsi pemanis yang bukan gula. Nah, ini kadang-kadang konflik dengan kebijakan pemerintah ya. Pemerintah membatasi konsumsi gula garam, tapi dunia usaha akhirnya mencari solusi kalau gitu makan nutrisi sustainer. Dipakailah pemanis ya yang tidak ada kalori, sehingga makanan pada di label low kalori tapi manis, tapi ternyata itu efeknya bukan dari kalorinya, tapi komposisi zatnya tadi yang menyebabkan pada studi kohor yang bagian yang kedua itu, yang studi kohor itu jangka panjang ya. Yang RCT ini ada kontrol, ada yang diperlakukan, tapi dia jangka pendek. Ya, di RCT dia conflicting, tapi di kohor itu meningkat risiko obes, lingkar pinggangnya dibesar, gendut jadinya, banyak timbunan lemak bagian dalam, ya, hipertensi, sindrom metabolik, ya, yang 3H itu, hipertensi, hiperkolesterol, hiperglikemia, sama lingkar pinggangnya gede. Kemudian bisa juga pada akhirnya lama-lama jadi diabetes tipe 2 dan kardiovaskular. Ya, terus. Halo. Ya, sekarang faktor ya di luar pangan dan gizi yang saya katakan tadi. Jadi pangan dan gizi ya oke utama, tapi jangan sampai kita melupakan di luar ini, di luar pangan dan gizi. Yang saya sudah katakan tadi, pertama bagaimana kita bisa mengelola polusi kita minimal. Kita tinggal di Bogor atau Jabodetabek ini banyak sekali polusi di udara. Banyak industri di Jakarta, Bekasi, Tangerang, tapi di atas udara itu kan bergerak, ya, ketiup kemana-mana, termasuk ke atas udara Bogor. Jadi meskipun di Kota Bogor industrinya kecil, di Dermaga kecil, tapi di udara ini menyebar. Meskipun densitasnya nggak setinggi ada di Tangerang, Bekasi ya. Dan itu udah banyak bukti ya, polusi di udara itu menurunkan imunitas juga. Kemudian juga rokok. Ya, kalau naik angkot dari Bogor ke Dermaga masih banyak itu orang diangkut ya, ngerokok. Ya, kita ikut jadi pasif smoking itu juga meningkatkan inflamasi. Yang berikutnya menurunkan imunitas. Next. Yang kedua, aktivitas fisik harus ditingkatkan, teratur atau olahraga atau exercise ya. Dan sudah banyak bukti manfaatnya olahraga itu menyebabkan kita penggantian oksigen kita lebih sering. Karena itu kalau orang olahraga pasti nafasnya lebih sering kan ya. Itu berarti juga potensi membuang ya patogen yang udah kadung masuk di sekitar mulut gitu ya. Kemudian dengan tadi kita berolahraga, sirkulasi darah itu lancar, berarti butir darah putih kita juga lancar karena dia kan bagian dari penjaga tubuh kita, bagian dari sistem imunitas kita, dia mengalir baik. Kalau sirkulasi dan siklus penggantiannya juga jadi berlangsung baik. Kemudian kalau olahraga suhu tubuh meningkat, dan meningkat itu ternyata juga menjadi pencegah terhadap patogen. Patogen nggak suka panas kita itu tinggi, 36,5, 37. Karena itu ketika terjadi peperangan antara antibodi dengan patogen, tubuh kita kan panas. Itu sebenarnya memberi respon untuk melawan patogen, dipanasin tubuh. Ya, tapi kalau panas sekali bisa meninggal dunia gitu. Kemudian juga memperlambat pengeluaran hormon stres. Jadi kalau orang olahraga, hormon stresnya jadi terkendali. Kortisolnya nggak meningkat pesat, adrenalinnya nggak meningkat, sehingga imunitasnya jadi optimal. Terus, ya, tapi kelebihan
olahraga juga nggak bagus. Pagi olahraga 2 jam, siang olahraga 2 jam, sore malam olahraga lagi 2 jam. Itu bisa menyebabkan eksesif ya, dan free radikal jadi banyak di tubuh. Jadi kalau free radikal banyak di tubuh ya jadi nggak diharapkan banyak yang penjahat-penjahat jadinya di tubuh. Di samping itu juga sistem hormonal kita jadi terganggu. Karena itu ya olahraga setiap hari 30-60 menit itu udah cukup untuk mempertahankan eh, kebugaran fisik, kebugaran pikiran, dan juga untuk mempertahankan otot kita nggak jadi kehabisan. Kalau habis diganti lemak jadi gendut nggak jelas juntrungannya. Next. Ya, kemudian yang ketiga, stres. Terutama stres kronik. Stres kronik maksudnya stres itu terjadi berulang kali. Ya, setiap kuliah, mulai dari mid semester sampai akhir semester, stres terus. Karena banyak PR biasanya. Minggu pertama happy-happy aja. Masih bisa banyak untuk melakukan kegiatan lain. Jadi intinya apa itu terjadi? Karena kita nggak bisa ngelola waktu. Nanti aja. Akhirnya numpuk. Sudah ketika ujian tengah semester, semua harus submit, semua harus dikumpulin, semua harus diskusi, ya akhirnya numpuk. Jadi bunuh diri sendiri jadinya karena nggak disiplin kerja. Next. Ya, stres tadi juga bisa menyebabkan gangguan mikrobiota, ya. Jadi orang stres, gangguan mikrobiotanya jadi mikrobiota baiknya juga terganggu sehingga menambah kerusakan dari permukaan sel-sel ususnya. Dan juga bisa menyebabkan kalau ketika dia di lambung, ya, meningkatkan keasaman lambung yang bisa melukai permukaan-permukaan lambung yang jadi tukak lambung atau yang awalnya tadinya orang sakit mah katanya gitu. Sebenarnya bukan penyakit, gangguan mah. Next. Ya, tidur itu penting sekali ya, 7-8 jam buat usia-usia Anda sehari. Kalau orang nggak tidur sehari itu mulai ya natural killer cell-nya menurun, interleukinnya menurun, begitu dia nambah lagi beberapa hari nggak tidur, maka hampir semua komponen imunitasnya menurun ya. CD4, CD8, CD8 juga menurun, B-cell-nya juga menurun, berbagai interleukinnya juga. Next. Ya, jadi karena itu perlu kita pertimbangkan beragam faktor untuk membuat tubuh kita jadi sehat. Tidak hanya faktor pangan dan gizi, tapi juga faktor gaya hidup tadi. Termasuk menggunakan antibiotik itu harus bijak. Kalau perlu banget. Jadi kalau ke dokter tanya, kalau lagi, Pak ini ada antibiotiknya enggak dok? Kalau ada antibiotik, bisa nggak diganti yang lain? Kalau enggak ya lebih baik enggak. Karena begitu kamu minum antibiotik, hancur semua mikrobiota kamu yang kamu harus pulihkan lagi. Tapi kalau memang terpaksa, satu-satunya itu untuk kamu bisa bertahan hidup kalau nggak mati, ya udah. Ikuti aja, tapi segera pulihkan lagi probiotiknya. Next. Ya, jadi kesimpulannya banyak hal yang mempengaruhi sistem imunitas tubuh. Tidak hanya menghindari sumber patogen dengan cara cuci tangan, bermasker, jaga jarak, kalau kaitannya dengan virus COVID-19, tapi juga kita perlu ya mengatur makanan minuman yang baik seperti tadi saya katakan, atau dia disertai dengan probiotik, sumber-sumber bakteri yang baik, atau lifestyle kita bagaimana memupuk bakteri yang baik tadi, dan juga pas ya, polusinya minimal, aktivitas fisiknya teratur, kemudian stresnya terkendali, kemudian tidurnya yang cukup. Prinsip 6J tadi mulai dari jenisnya diatur, jumlahnya, bagaimana ngolahnya, jurus ngolah, jurus nyiapin, jurus makan, itu perlu diatur. Ya. Jadi anjuran gizi seimbang pemerintah sebenarnya ada, tapi bagaimana ini mengkomunikasikan, dan setiap orang punya keterampilan untuk menerapkannya seperti bundaran yang di bagian kanan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hardinsyah atas pemaparannya. Setelah ini akan ada sesi diskusi, mungkin untuk satu termin pertanyaan saja. Peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan nama, izin bertanya, nama,
institusi di kolom chat yang kemudian akan saya tunjuk. Setelah itu dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon dan kameranya untuk bertanya. Silakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk ya Pak, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Baru-baru ini kan Pak ada isu mengenai minuman herbal seperti temulawak dan kunyit yang mampu menangkal corona katanya. Begitu juga dengan kemunculan garam Himalaya. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah ini benar dapat menangkal virus corona dan mencegah penularannya atau tidak? Terima kasih Pak, mohon jawabannya. Ya, saya kira dalam bahasa rakyat sih begitu ya, tapi dalam bahasa ilmiah nggak boleh begitu. Bahwa dia membantu meningkatnya, kalau garam lain lagi ya, yang kunyit, jahe, membantu meningkatkan imunitas, ya itu udah bukti-bukti klinis ada. Tapi dia mampu mencegah corona itu belum ada bukti, karena memang hal yang baru ya. Tapi meningkatkan imunitas ya, jadi logikanya memang kita harus selalu meningkatkan imunitas. Apapun, mau corona, mau tidak corona. Tapi jangan juga karena kita merasa udah meningkatkan imunitas, kemudian kita nggak pakai masker, kita nggak pakai, karena itu kan tergantung densitasnya. Begitu jumlahnya virus corona tadi jutaan yang masuk, bagaimana kan kekuatan diri kita juga nggak bisa menahan kan. Karena itu tetap ada upaya bagaimana supaya, ya tapi kalau jumlahnya hanya barangkali 1000 virus, itu masih dianggap enteng barangkali ya oleh tubuh yang optimum imunitasnya. Sama dengan bakteri kan. Bakteri jahat itu selalu ada, potensi jahat itu ada di kita. Tapi karena begitu banyaknya yang baik, dia jadi terisolasi oleh yang baik. Tapi begitu yang baiknya kurang, maka dia merajalela. Sama dengan penjahat lah. Itu di LP itu penjahat misalnya ada 2000 orang. Keluarin semua. Pasti terjadi kriminalitas. Tapi kalau itu ditahan, kriminalitas jadi menurun gitu kan. Nah sama miripnya gitu, keseimbangan antara jumlah penjahat dengan yang baik. Terima kasih Pak. Berarti mungkin temulawak dan kunyit memiliki komponen-komponen yang mampu meningkatkan imunitas tubuh, namun kita tetap harus bisa menjaga diri untuk tercegah dari virus corona, betul Pak? Iya, tidak hanya virus corona, segala macam bakteri termasuk tuh diare juga. Oh, baik. Oke Pak, ini udah ada pertanyaan yang masuk dari Akmal Maulana. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk memberikan kesempatan kepada saya, Pak, dan Nadira. Aku mau bertanya, Pak, kan banyak banget nih gaya hidup pola makan orang, mulai dari keto diet, vegetarian, vegan, dan sebenarnya nggak ada yang benar dan salah menurut saya, karena setiap orang masing-masing punya opini pribadi mengenai mana sih yang paling sehat pola makan yang keto diet, vegan atau vegetarian atau sebagainya. Menurut Bapak sendiri nih, pola makan yang sehat itu yang seperti apa, Pak? Dari banyaknya gaya makan tersebut. Ya, selagi dia ngikuti genetik orang yang normal, maka prinsip-prinsip yang saya berikan tadi, keseimbangan, harus tetap membatasi alkohol, gula, soda, ya, kemudian meningkatkan dietary fiber, antioksidan itu penting, itu prinsip. Kecuali kalau dia punya kelainan genetik ya. Nah, jadi tetap ada yang benar, ada yang nggak benar. Hanya masalahnya orang persepsinya itu kan tidak diasah dengan sesuatu scientific evidence. Ya. Jadi akhirnya jadilah ikut-ikutan. Misalnya keto diet. Keto diet itu baik, benar buat orang yang mulai usia anak-anak mengalami sakit kejang. Karena sumber energi dari otaknya haruslah dari asam lemak, ya, bukan dari gula sebagian besar. Tapi kalau Anda tidak ada penyakit kejang, Anda hanya sekedar gendut, tapi ingin menurunkan berat badan, pasti berat badan Anda turun, tapi Anda nanti profil lemaknya jadi meningkat. Kolesterolnya kalau itu Anda teruskan sampai 6 bulan 1 tahun, pasti bermasalah, ketidakseimbangan profil lemak tubuh. Ya. Jadi ada gangguan nanti di hati. Tapi kalau hanya melakukannya 3 bulan, saya udah turun, 6 bulan, saya udah turun. Ya, boleh-boleh aja, tapi lihat nanti kalau diteruskan.
Dan umumnya diet-diet populer tuh nggak bisa bertahan lama. Dia populer di zamannya. Tapi kalau diet yang sehat tadi, dia tidak mengenal zaman. Kecuali ada temuan baru. Ya. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Saya mungkin ini cukup relevan dengan pertanyaan saya yang baru-baru ini mungkin lumayan terkenal, yaitu pembatasan kalori ketika makan, Pak. Jadi untuk demi cepat memperoleh diet dan penurunan berat badan, kebanyakan orang mengonsumsi kalori di bawah kalori rata-rata dan kecukupannya. Kalau seperti itu bagaimana, Pak? Ya, itu prinsipnya benar, tapi melakukannya seperti apa, ya? Karena kalau melakukannya tidak disiplin, sudah turun, terus bahagia, sudah tuh nggak bisa lagi disiplin, maka gemuknya lebih gemuk dari semula. Nah, kalau di ajaran Islam, itu yang paling bagus itu adalah disertai dengan puasa. Karena puasa itu mendisiplinkan. Ya. Apalagi kalau dilanjutkan dengan jadi puasa Daud atau puasa Senin Kemis. Jadi sekali-sekali kelebihan hari Minggu, Senin udah puasa lagi terkendali. Hari Rebu diundang orang makan ulang tahun, nanti hari Kamis puasa lagi. Nah, jadi kalau itu dikaitkan dengan sains dan spiritual, cara yang terbagus tadi bila dikombinasikan dengan kalau kita puasa udah jelas pasti berkurang, kecuali puasanya lagi-lagi nggak disiplin. Puasa yang benar itu udah jelas pasti berkurang asupannya. Jadi puasa yang benar itu bukan memindahkan waktu makan. Karena apa? Ketika kita puasa benar hari kedua, kalau di Ramadan itu hormonal kita jadi berubah. Di mana ada namanya adiponektin. Adiponektin kita mulai meningkat, kemudian dia mulai mengatur strategi menggunakan cadangan. Kemudian dia meningkatkan leptin, sehingga kita nggak jadi nafsu makan. Nah, kalau orang kalori restriction nggak pakai puasa, dia nggak bisa mendapatkan pengendalian nafsu makan. Jadi dia bawaannya lapar aja, bawaannya lapar, cuman dia mencoba berpura-pura disiplin diri sampai terjadi penurunan berat badan. Begitu dia udah tercapai berat badan, nggak sanggup lagi, karena nafsu makannya nggak dikendalikan. Kalau dengan puasa, lebih dari 14 jam, itu menyebabkan leptin dan adiponektin namanya itu terkendali. Oke, Pak. Jadi banyak kalori restriction itu hanya sementara, sudah itu dia tambah gendut lagi. Lebih gendut dari semula. Yoyo syndrome namanya. Kamu tahu mainan yoyo? Iya. Putar-putar gitu, naik turun, ya itu dia. Ketika dia ingat lagi, coba lagi turun, udah tuh lalai lagi, naik lagi. Dan itu justru membahayakan pankreas. Dan lama-lama nanti dia jadi cepat diabetes tipe 2. Oke. Oh iya. Penasaran juga nih Pak sama pernyataan Bapak terhadap artificial sweetener atau yang sering dikatakan non-kalori sweetener ya? Ya, non-kalori sweetener. Untuk penderita diabetes, itu kenapa jangka panjangnya bisa berakibat buruk, Pak? Itu yang fructose corn syrup ya. Ternyata fructose corn syrup itu jalur metabolismenya beda dengan jalur glukos sama fruktos yang biasa. Dia lebih cepat dari glukos biasa dan fruktos biasa. Oke. Ya, jadi itu yang dalam analisis dicari proses penyebabnya. Tapi kalau riset bahwa dia berisiko diabetes itu udah firm. Dan makanya sekarang kalau di luar negeri udah dilarang. Baik, Pak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, Pak, dari Angger Wibowo, dari IPB. Mungkin bisa mengaktifkan. Ini dari mana aja pesertanya ya? Ada dari IPB, ada dari UNAN, dari Medan. HMPP IPB? Iya, tapi yang melaksanakan HMPP IPB, Pak. Oh, pesertanya dari berbagai daerah? Iya, benar, Pak. Nah, boleh untuk Angger, boleh langsung dinyalakan.
mikrofonnya. Selamat sore. Ya, Saya ingin bertanya, kenapa ya kalau ada orang yang kalau misalkan makan banyak makanannya, tapi badannya tuh nggak gendut-gendut gitu. Sedangkan ada orang yang makan sedikit badannya bisa gampang berubah gitu. Ada yang sampai segampang itu buat berubah badannya, tapi ada juga yang susah buat berubah badannya. Itu penyebabnya kenapa ya Pak? Kira-kira. Terima kasih. Baik. Salah satunya bisa hormon leptin, grelin. Salah satu lagi bisa hormon tiroidnya. Seseorang yang tergantung, biasanya kita bisa lihat dari postur tubuhnya. Kalau postur tubuhnya kayak pisang, jangkung kurus melengkung, itu biasanya hipertiroid. Tapi lebih baik lagi dicekkan ke laboratorium apakah dia tiroidnya tinggi. Karena orang hipertiroid tadi metabolisme basalnya tinggi banget, ya. Dia butuh energi, sel-selnya itu lebih boros energi, mengkonsumsi energi dibanding orang-orang yang tidak hipertiroid. Kebalikannya, hipotiroid itu gampang gendut, makan sedikit aja gemuk. Ya, jadi ada faktor endokrin namanya yang harus diperiksa. Baik, apakah sudah terjawab, Angger? Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin Kamu termasuk tipe yang mana? Kurus jangkung atau gemuk pendek? Sebenarnya tengah-tengah sih, nggak separah, nggak benar ekstrim kayak gitu. Oh, hanya menceritakan orang nih ya? Iya. Oke, baik Pak. Karena waktu telah menunjukkan 15.35 juga, mungkin sesi pertanyaan dicukupkan sampai sini. Terima kasih kepada Pak Hardinsyah atas jawaban dan pemaparan materinya. Karena kita telah hampir mencapai akhir dari acara, izinkan saya untuk mengulas dan merangkum sedikit apa yang telah Pak Hardinsyah sampaikan. Pemenuhan gizi dan peningkatan imun dilakukan dengan diet dengan membatasi refine gula dan alkohol. Dan kemudian di luar pangan dan gizi yang terpenting adalah bagaimana cara gaya hidup dan pola makan kita. Tidak merokok, rajin berolahraga, dan tetap menerapkan 5J yang sebelumnya Pak Hardinsyah telah sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman. Setelah ini mungkin ada sesi foto bersama. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kepada Akmal atau mungkin pada Azam ya, untuk bisa print screen layarnya sambil memberi aba-aba. Ya baik, silakan untuk dinyalakan kameranya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah, Azam? Sudah. Oke, terima kasih. Tahun lalu bootcampnya langsung ketemu offline. Sebelumnya gimana? Sebelumnya sepertinya Offline. begitu, Pak. Offline ya? Karena corona, jadinya dialihkan ke online. Terima kasih Pak Hardinsyah telah menyampaikan materi. Mohon maaf atas miskomunikasinya ya Pak. Yep. Terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bergabung hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sampai jumpa di online selanjutnya. Jangan patah semangat dan tetap memenuhi protokol COVID dan menjaga kesehatan, terutama imunitas tubuh. Terima kasih. Saya Adia Diva Rahima sebagai moderator hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Yang baik itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.